Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sahabat kreatif, wow, nggak berasa nih ya. Kita ketemu lagi dalam program acara Belajar di Pro2 Guru Keliling. Dan kali ini kita mau langsung jemput Ibu Mimi ke SLB Baso. So, ikutin aku ya. Sahabat, dadah! Sobat kreatif, kita sudah sampai di rumah Ibu Mimi ya, guru dari SLB Baso, dan kita setelah ini akan langsung ke rumahnya Stephen. So, masih dalam program acara Belajar di Pro2 Guru Keliling. Yuk ikutin kita, ayo Bu. Kita akhirnya sampai di rumah Stephen dan tentunya sudah bersama Bu Mimi. Jadi kita langsung aja kali ya. Oke, kita yuk. langsung Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, gimana? Boleh ya kita langsung ke dalam ya? Boleh Bu. Oke, Boleh terima sekali. kasih. Yuk silakan Bu Mimi. Silakan masuk Bu. Ya, terima kasih Bu. Hai Sobat Kreatif, kembali lagi kita ketemu kali ini dalam program acara Belajar di Pro2 Guru Keliling. Dan tentunya masih bersama aku di sini Mutia Utami, dan kita ada dua orang lagi ya, spesial sekali untuk hari ini. Nah, bersama Ibu Hayatul Najmi SPD atau Ibu Mimi. Halo Iya, Ibu. halo. Dan juga ada Stephen Aprianto. Stephen ya. Oke, nah kita akan belajar sampai nanti 1 jam ke depan, sahabat kreatif, bersama Stephen dan juga Ibu Mimi. Nah, tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, Ibu Mimi. Iya. Ibu Mimi berarti ini guru kelas 6C SLB Baso ya, Bu? Iya benar. Baik. Nah, Bu Mimi, ini udah mengajar Stephennya berapa lama, Bu Mimi?
Kalau Bu Mimi ngajar Steven baru 1 semester ini. Oh, baru 1 semester ini. Karena kita kan di SLB itu ada sistem rolling gurunya. Baik. Jadi semua guru bisa mengajar semua siswa ketundaan yang ada di sekolah Oh, gitu. wow, keren. Nah, terus selama 1 semester ini gimana nih Bu rasanya ngajarin Steven? Atau Stevennya sendiri di sekolah itu seperti apa? Kalau selama 1 semester ini kita kan lebih banyak nyaluring gitu kan. Betul, Mungkin betul. ada jemput tugas ke sekolah, Oh. mungkin Bu Mimi juga bisa bikin shift gitu kan. Jadi hari Senin sama hari Kamis Stevennya datang ke sekolah Oh, gitu. baik. Nanti ada dari Selasa sama itu ada lagi jadwal temannya gitu. Tapi selama belajar sama Bu Mimi, Stevennya insya Allah aman-aman aja Iya. gitu. Gampang adaptasi meskipun pergantian guru tanpa kita interaksi setiap hari, tapi dia nggak ada rasa gimana gitu kan. Atau Pokoknya adaptasinya asik nggak- aja ya Bu. Wah, oke deh. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita langsung belajar aja kali ya. Steven, semangat untuk belajar hari ini. Semangat gitu. Coba semangat. Semangat. Baik. Nah, pelajaran kita ini tematik ya Bu ya. Iya, benar. Nanti akan mempelajari SBDP dan juga IPA dengan tema matahari, subtemanya posisi matahari. Akan seperti apa? Yuk langsung aja. Silakan Bu Mimi. Oke, terima kasih Katia. Aha. Oke, Tiven, seperti biasa sebelum belajar kita ngapain? Berdoa. Berdoa. Ayo berdoa. Yuk. Siapkan dulu. Dah, tempat duduk siap. Di tempat duduk siap. Berdoa, mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman walzuqni fahman. Amin. Amin dah. Jadi Steven, hari ini kita belajar tema 3, yaitu tema matahari, subtema posisi matahari. Dah, sebelum belajar Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kenapa loyo kalau baik? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Gitu. Baik, Bu. Baik. Dah, sebelum belajar kita mau menyanyikan sebuah lagu. Tiffan masih ingat kemarin Ibu udah menyanyikan sebuah lagu, kita belajar di tema matahari juga. Lihat di sini Ibu ada judul lagu apa ini? Matahari terbenam. Steven bisa nggak nyanyikan lagu ini? Bisa. Coba. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Hu 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 hu. Nah, tepuk tangan buat Stevennya. Bagus sekali. Bagus suaranya. Jadi, kita sudah menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Pada teks lagu Matahari Terbenam ini menceritakan tentang ciri-ciri terjadinya malam. Jadi, kalau siang itu bumi kita disinari oleh apa? Matahari Oleh matahari. Kemudian matahari itu mulai terbenam, tanda-tanda mau apa? malam. Tanda-tanda mau malam. Jadi ketika matahari terbenam, kemudian hari mulai gelap malam, maka diterangi oleh apa bumi kita? Bulan. Bumi kita diterangi oleh bulan. Jadi ketika malam hari itu tidak ada lagi manusia beraktivitas. Jadi kita yang hanya mendengar suara apa yang kita dengar? Burung hantu. Suara burung hantu. Tuh. Suara burung hantu. Jadi Stephen pernah dengar? Nah, Pernah. Jadi di dalam ini dikatakan matahari itu menyinari bumi. Kemudian pada malam hari bumi kita disinari oleh bulan. Jadi di sini bulan dan matahari merupakan benda-benda langit. Sekarang coba Stephen lihat ini. Ini Ibu punya gambar. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Ada gambar apa saja? matahari, Ada matahari, ada apa lagi? bulan, Ada bulan, ada apa lagi? bumi, Ada bumi. Jadi ketiga ini dinamakan dengan apa? planet, Planet. Boleh. Oh, Tiffen bilangnya ketiga ini planet. Terus apa lagi? Tahu? Tahu Tiffen lagi?
Tidak. Jadi, Steven udah bilang ada gambar ibu, ada gambar matahari, ada bulan, ada bumi. Jadi, ketiga ini merupakan siklus terjadinya gerhana matahari total. Jadi, ibu akan menceritakan tentang gerhana matahari total. Ini merupakan terjadinya gerhana matahari total. Jadi, gerhana matahari merupakan keadaan di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba menutupi oleh bulan. Jadi di sini gerhana matahari itu terdiri dari 3. Yang pertama ada gerhana matahari total, yang kedua ada gerhana matahari cincin, yang ketiga ada gerhana matahari sebagian. Steven udah pernah lihat nggak gerhana matahari? Pernah lihat? Udah, belum. Belum pernah lihat. Kemarin ada booming-boomingnya orang lihat-lihat tuh matahari. Kalau ketika terjadinya gerhana matahari pada siang hari itu biasanya bumi kita seperti apa? Terang atau gelap? Terang. Terang. Kalau siang seperti ini kita masih disinari oleh matahari. Tapi kalau sudah terjadinya gerhana matahari, maka siang hari ini akan terasa gelap seperti malam ketika terjadinya gerhana matahari. Jadi di sini coba Steven lihat. Ibu punya gambar lagi. Ada 3 gambar. Ini Steven tahu nggak gambar apa ini? Enggak. Tidak tahu. Ini adalah gambar gerhana matahari total. Ya. Kemudian yang ini lihat nggak? Apa ini? Matahari. Matahari apa? Ini merupakan gambar dari gerhana matahari cincin. Kemudian ada lagi satu lagi. Ini Bulan. bulan, seperti bulan. Steven lihat. Steven melihatnya ini seperti bulan, tapi ini merupakan gerhana matahari sebagian, karena sebagian dari matahari kita ditutupi oleh bulan. Makanya dia seperti, Steven lihatnya seperti bulan sabit. Iya. Namanya ini adalah gerhana matahari sebagian. Jadi hari ini kita hanya belajar satu saja, gerhana matahari total. Jadi gerhana matahari total itu memiliki siklus seperti ini. Posisi matahari, posisi bulan, kemudian posisi bumi itu sejajar, sehingga cahaya matahari yang menyinari bumi kita ini ditutupi oleh bulan. Makanya pada saat terjadinya gerhana matahari total ini, bumi ini akan terasa gelap. Jadi kita merasakan padahal hari itu siang, tapi kita merasakan seperti malam hari. Seperti malam hari karena cahaya dari matahari yang akan menyinari bumi kita ditutupi oleh bulan. Jadi ini merupakan siklus terjadinya gerhana matahari total. Jadi coba Steven ulang bagaimana terjadinya gerhana matahari total? Coba diulangi. Oke, gimana? Bisa? Coba mungkin sekali lagi dari Bu Mimi nih. Oke. Ya. Jadi sekarang kita hanya fokus kepada gerhana matahari total. Jadi gerhana matahari total ini di sini ada posisi matahari, ada bulan, ada bumi. Pada gerhana matahari total, posisi matahari, bulan dan bumi ini sejajar, sehingga bulan ini akan menutupi sinar matahari yang akan menyinari bumi. Makanya terjadilah gerhana matahari total. Jadi pada saat terjadinya gerhana matahari total, kita akan merasakan seperti malam hari. Tidak seperti siang hari karena sudah sinar ini sudah ditutupi oleh bulan. Makanya kalau bulan itu terang enggak daripada matahari? Mana yang terang matahari daripada bulan? Steven bisa lihat siang ini bumi kita disinari oleh matahari. Kemudian malam hari bumi kita disinari oleh bulan. Mana terang cahaya matahari daripada cahaya bulan?
Matahari. Cahaya matahari. Ya, bagus ya. Lebih terangnya cahaya matahari. Makanya di sini ketika terjadi gerhana total, matahari ditutupi oleh bulan tapi matahari masih bisa menyinari bumi tapi agak gelap, tidak seperti saat sekarang ini. Kalau saat sekarang ini siang terasanya terang sekali kan? Tapi kalau sudah terjadi gerhana matahari total, dia akan terasa gelap. Paham, Stephen? Paham, Bu. Coba jelaskan lagi, bagaimana terjadinya gerhana matahari total, Stephen? Mungkin yang ringkas aja, yang pendek aja gitu. Kalau Stephen seperti ini, bumi Bumi diterangi matahari. terus Habis itu bagaimana lagi? Posisi bumi, matahari, dan bulan itu sejajar nih sama dia, sejajar dia ini, sehingga dia menutupi cahayanya. Ya, Stephen. Nah, jadi di sini Stephen sudah paham enggak yang Ibu jelaskan? Paham enggak tentang gerhana matahari total? Paham, Bu. Paham? Ya. Jadi di sini kita juga bisa melihat gerhana matahari total, tapi tidak dengan mata kita langsung. Kalau kita lihat terjadinya gerhana matahari total langsung dengan mata, akan memiliki efek kepada mata kita. Jadi kita bisa menggunakan apa? Teleskop. Jadi kita bisa menggunakan teleskop untuk melihat cahaya terjadinya gerhana matahari total. Tapi apabila kita melihatnya dengan mata kita langsung, maka akan memiliki efek kepada mata kita. Karena sinar dari gerhana matahari total tidak bagus untuk kesehatan mata kita. Jadi ketika adanya peristiwa-peristiwa ini, pasti semua masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia akan menyaksikan ini. Karena ini tidak setiap hari muncul. Stephen melihat ini setiap hari enggak? Enggak. Yang Stephen lihat setiap hari apa? Sinar matahari pada siang hari, sinar bulan pada malam hari. Nah, kalau ini tidak setiap hari, memiliki rentang-rentang waktu tertentu sehingga bisa terjadinya gerhana matahari total. Paham, Stephen? Paham, Bu. Paham. Jadi semua ini merupakan benda-benda yang ada di langit. Ya, Stephen. Jadi semua ini merupakan benda-benda yang ada di langit. Sekarang Ibu mau tanya sama Stephen. Sekarang kita belajar tentang gerhana matahari. Tadi ada berapa gerhana matahari yang Ibu sebutkan? 2. 2 atau 3? 3. Ada 3. Coba sebutkan yang pertama apa? Gerhana matahari apa? yang gelap semua. Yang Ibu ceritakan tadi. Seperti ini gambarnya. Ini gambarnya seperti ini. Ini dia. Coba disebutkan. Apa itu namanya? Gerhana apa? Gerhana matahari total. Iya, pintar. benar. Ini gerhana matahari total yang seperti ini siklusnya tadi. Siklusnya cahaya matahari tutupi bulan untuk menyinari bumi sehingga buminya akan seperti ini cahaya yang kita lihat. Dinamakan dengan gerhana matahari total. Yang kedua ada apa lagi? Yang kedua apa ini namanya? Gambar yang ini. Berbentuk seperti apa tuh, Stephen? Berbentuk cincin. Dinamakan dengan apa? Dengan gerhana matahari karena dia berbentuk seperti cincin ini, makanya dinamakan dengan gerhana matahari cincin. Ya, Stephen. Kemudian ini lagi yang ketiga, ada apa ini gambarnya? Apa ini gambarnya? Bulan sabit. Bulan sabit. Iya, Stephen lihatnya seperti bulan sabit, tapi ini dinamakan oleh gerhana matahari sebagian karena cahaya matahari ditutupi oleh bulan hanya sebagian, tidak seperti gerhana matahari total. Kalau seperti gerhana matahari total, cahayanya matahari itu, posisi matahari dengan bulan itu sejajar. Tapi kalau di gerhana matahari sebagian, posisi bulan, matahari, dan bumi tidak sejajar, hanya sebagian lagi mataharinya ditutupi. Makanya Stephen melihatnya seperti bulan sabit.
ya. Iya. Tapi ini bukan bulan sabit. Ini gerhana matahari sebagian. Sama, ketiga gerhana matahari ini tidak terjadi setiap hari, tapi mereka memiliki siklusnya yang berbeda-beda. Mungkin sekarang orang bisa melihat gerhana matahari, beberapa tahun berikutnya baru dia bisa juga lihat lagi gerhana matahari total. Paham, Stephen? Paham, Bu. Paham? Paham. Paham ya? Kalau paham. Oke, jadi kita sudah belajar tentang gerhana matahari, posisi gerhana matahari total, kemudian ada jenis-jenis matahari, Ya. kemudian alat yang kita gunakan untuk melihat gerhana matahari total. Paham, Stephen? Paham, Bu. Paham? Kalau paham, coba Ibu tanya, apa yang disebut dengan gerhana matahari? Apa tuh? Stephen masih ingat? Gerhana matahari adalah Apa, Stephen? Ini di sini. ya, yuk mungkin bisa dibaca. Gerhana matahari merupakan suatu keadaan di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutup oleh bulan yang juga berotasi mengelilingi bumi. Jadi waktu mengelilingi bumi matahari bersama bulan itu bersamaan, sehingga terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari. Makanya disebut dengan gerhana matahari karena posisi bulan dan matahari mengelilingi bumi ini bertemu dia. Seperti Stephen jalan sama ibu nanti berhadapan-hadapan bertemu kan? Bisa kita beradu nanti seperti ini kalau kita nggak lihat-lihat. Jadi itu yang dinamakan dengan gerhana matahari. Gerhana matahari. Jenisnya ada berapa? Ada berapa jenis gerhananya? 3. Ada 3 jenis. Kemudian yang kita pelajari hari ini tentang apa? Tentang posisi matahari. Posisi matahari. Bagaimana posisi mataharinya? Gimana? Bagaimana posisi mataharinya? Sejajar dengan bulan dan dengan Bumi. sehingga disebut dengan gerhana matahari Total. gerhana matahari total. Jadi Stephen, kemudian apa alat yang kita gunakan untuk melihat gerhana matahari total? Biar matanya nggak sakit. Teleskop. Kita menggunakan teleskop. Nah, sudah paham Stephen? Paham, Bu. Sudah paham. Jadi sekarang Ibu punya teks ini tentang gerhana matahari total. Bisa nggak Stephen membacanya? Bisa. Coba baca. Pagi itu Rabu 9 Maret 2016. Masyarakat menikmati peristiwa yang tidak biasa. Kegelapan melanda sebagian Indonesia. Pada saat itu matahari ditutupi oleh bulan. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai gerhana matahari. Jadi di dalam teks ini dia juga menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadinya di sini pada Maret 2016. Sudah berapa tahun yang lewat itu? Sekarang 2020. Sekarang tahun berapa? 2020. Terjadinya dulu waktunya 2016. Udah berapa tahun terjadinya itu? 2016 ke 2020 udah berapa tahun? 4 tahun. Iya, bagus, sudah 4 tahun. Jadi gerhana matahari itu sudah terjadi 4 tahun yang 4 tahun yang lalu. Tapi pada tahun sekarang muncul tidak? Ada Stephen mendengarnya? Enggak. Tidak ada, karena belum ada rotasinya yang bertemu. Rotasi matahari dan bulan mengelilingi bumi itu belum bertemu, sehingga kita tidak bisa merasakan gerhana matahari. Tapi apabila mataharinya, bulannya mengelilingi bumi ini bertemu dia dengan waktu yang bersamaan, makanya terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari. Sudah paham Stephen? Paham, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Iya, baik. Nah, terus tadi Stephen udah baca
Berarti mungkin ada latihannya nih yang harus dikerjakan Stephen atau gimana nih Bu Mimi? Iya, ada latihan di sini. Stephen juga mengerjakan latihan. Boleh. Ada 5 pertanyaan yang Ibu berikan berdasarkan teks yang telah Stephen baca. Di sini semua jawaban dari pertanyaan ini ada pada teks yang Stephen baca semuanya. Stephen bisa mengerjakannya? Bisa. Coba yang pertama ini coba Stephen baca. Judul teks di atas adalah Apa judul teks yang Stephen baca tadi? Gerhana Matahari Total. Gerhana matahari gerhana matahari total. Kemudian yang kedua, Kapan terjadinya gerhana matahari total? kapan terjadinya? Rabu 9 Maret 2016. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016. Iya, bagus. Yang ketiga, Apa yang terjadi di Indonesia pada saat gerhana matahari total? Apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? coba baca lagi. Kan tadi udah nih. Coba yang ini apa nih kalimatnya Stephen? Coba Stephen baca. Dibaca aja. Coba baca lagi. Gerhana matahari total. Ya, terus? Pagi itu Rabu 9 Maret 2016. Masyarakat menikmati peristiwa yang tidak biasa. Kegelapan melanda sebagian Indonesia. Coba baca pertanyaannya. Apa yang terjadi di Indonesia pada saat gerhana matahari total? Kegelapan melanda sebagian Indonesia. Jadi bumi ini merasakan kegelapan. Kemudian apa lagi, Stephen? Nomor 4. Pada saat matahari total, posisi matahari ditutupi oleh Apa yang menutupi posisi matahari? Tadi Ibu udah jelaskan, bisa kita lihat dari gambar siklus ini. Apa yang menutupi matahari? bulan. Ditutupi oleh bulan. Kemudian yang kelima, Dengan apa kita dapat melihat gerhana matahari? dengan apa kita bisa melihat gerhana matahari? Teleskop. Iya, bagus. Jadi Stephen bisa menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan berdasarkan teks yang sudah Stephen baca. Dengan teks yang Stephen baca. Iya. Oke, terus yang nomor Yang nomor 6 ini kita akan menyalin teks ini ke dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Iya, Stephen akan salin teks tentang gerhana matahari total pada buku tegak bersambung. Tegak bersambung. Stephen bisa menulis dalam bentuk tegak bersambung? Bisa. Bisa. Oke. Baik, ya. Nah, jadi yang ini Stephen akan menulis ya Bu ya, Iya, setelah ini ya. Boleh. Berarti setelah ini kita akan lanjutkan ya. Jadi kita jeda dulu sesaat ya, Stephen. Bukunya sudah disiapkan untuk buku tegak bersambungnya. Jadi setelah ini kita menulis. Oke, sahabat kreatif, jangan kemana-mana. Ini pelajarannya makin seru aja. Kita akan lihat Stephen menulis ya tulisan tegak bersambung setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, masih di program Asyara Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Baik Sobat Kreatif, kembali lagi kita masih dalam acara Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Dan tentunya masih bersama Ibu Mimi, juga Steven di sini. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, kalau kita akan lihat Steven menulis tulisan tegak bersambung ya. Benar. Itu dari bacaan gerhana matahari total. So, ayo kita lihat Steven menulis tegak bersambung. Silakan. Oke, Steven. Jadi Steven sudah baca teks tentang gerhana matahari total, kemudian sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang kita lanjut menuliskan teks ini ke dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Mana bukunya? Keluarkan, Steven. Ya, ada bukunya. Ya, mana pensilnya? Oke, kita ketinggikan dulu. Nah, buka bukunya, Steven. Ya, udah. Sekarang bikin hari sama tanggalnya di sini, kemudian baru bikin lagi. Ya, hari apa sekarang, Steven? Ada apa sekarang? Rabu. Oke. Ya. Bikin lagi. Tanggal berapa sekarang? Ya, tanggal. Oke, nah nanti aja mungkin tanggalnya ya. Kita langsung dulu. Tulis. Nggak apa-apa, langsung aja ya Bu ya. Iya, langsung aja tulis. Dalam bentuk tegak bersambung. Ya. Gerhana. Gerhana. Ya, Nah, untuk tulisan tegak bersambung ini berarti setiap siswa itu memang diajarkan ya Bu ya? Iya, memang diajarkan. Jadi selain mereka mampu membaca atau menulis huruf awas atau lepas, dia juga dilatih untuk menulis tegak bersambung. Nah, di samping ini tulisan tegak bersambung ini juga membantu bagi siswa kita yang tunarungu. Bagi siswa, gimana tuh Bu, kok bisa membantu mereka? Karena siswa tunarungu kita itu dia juga mengalami Ditulis aja, gangguan lanjut. dalam berbicara, jadi dalam pendengaran, sehingga bagi siswa tunarungu kita yang pemula atau yang masih awal, tulisan tegak bersambung ini sangat membantu mereka untuk membaca kata atau kalimat. Karena dia di sini kan sudah nyambung, satu kata itu nyambung, tidak terpisah. Tapi kalau siswa yang pemula baca seperti ini, dia akan baca satu-satu huruf. Oh iya, betul ya. Makanya dia tidak tahu rangkaian katanya gitu, sangat membantu bagi siswa kita gitu. Nah, Steven sendiri di kelasnya itu ada berapa orang Bu Mimi? Ada 5 orang. 5 orang. Adakah yang mungkin bersama-sama Steven yang juga tunarungu? Tidak, dalam kebetulan Steven sama temannya semuanya grahita juga semua. Ada 1 orang tunarungu, tapi mereka artikulasinya sudah bagus. Oh iya. Sudah dia melihat gerak bibir kita, kemudian ketika kita tanya kemudian dia paham apa yang kita bicarakan. Selain dia juga memakai alat bantu dengar. Oke, baik. Berarti memang di sana itu berbeda juga cara penanganan untuk siswa-siswanya gitu ya. Berdasarkan kita memberikan penanganan kepada siswa sesuai dengan kondisi siswa kita gitu. Jadi guru yang ikut siswa gitu. Nah, ini penasaran juga nih Bu Mimi. Kalau misalnya untuk masuk ke SLB gitu ya, sekolah luar biasa. Nah, itu tes seperti apa sih yang diadakan oleh sekolah kepada calon siswanya? Kalau kita tidak ada mengadakan tes, cuman di sini kita hanya siswa itu datang, bisa jadi pertama ada rekomendasi dari sekolah sebelumnya, kemudian dari sebagian siswa dari keadaan fisik sudah terlihat bahwasanya mereka ini tidak mampu untuk ke sekolah umum gitu kan. Kemudian yang kedua itu harus ada palingan tes itu dari ahlinya, seperti kalau kemampuan intelektual ini atau disebut dengan tunagrahita, mereka ada tes intelektual dari psikologis. Ada psikolog, jadi di sana tahu dia berapa tingkat kemampuan intelektual siswa kita. Kemudian kalau dari siswa tunarungu itu dari THT, berapa sisa pendengaran yang mereka miliki gitu. Ada tes seperti itu ya. Jadi dengan adanya tes tersebut kita bisa menempatkan posisi siswa dengan teman-teman yang setara. Jadi
untuk memberikan materi pun kita gampang lagi gitu kan, karena mereka sudah kemampuannya rata-rata sama gitu. Betul. Tapi kalau kita tidak memiliki analisis dari para ahli tersebut, kita akan kewalahan untuk mengasesmen siswanya, menempatkan siswanya di mana gitu. Iya betul ya. Jadi semuanya itu harus ada masing-masing beda lagi tesnya. Iya, beda lagi. Oke, gitu. bagi anak-anak yang DS gimana tuh caranya? Kalau Bu Mimi? siswa kita yang Down syndrome itu sudah terlihat, dia juga merupakan bagian siswa tunagrahita. Nah, jadi kalau DS itu mereka memiliki kelebihan kromosom daripada siswa yang lainnya gitu. Makanya mereka dikatakan mungkin orang lebih mengenalnya siswa kembar sedunia gitu. Padahal istilah sekarang itu Down syndrome. Gitu. Betul. Nah, makanya karena mereka meskipun tidak saudaraan tapi mirip gitu. Karena mereka memiliki kelebihan kromosom. Tapi juga bagian dari gangguan intelektual, karena rata-rata dalam DS itu ada yang mampu didik, ada yang mampu latih. Kalau mampu didik mungkin bisa kita berikan akademik seperti ini gitu kan. Kalau mampu latih mungkin kita ke keterampilan atau keahlian yang menonjol pada dirinya. Oh gitu, kayak semacam life skill gitu ya Bu ya? Bisa life skill juga bisa. Kemudian kita juga bisa seperti bakat-bakatnya ada seperti olahraga. Kemudian ada lagi seperti Stephen kayak menyanyi gitu. Nanti akan kita asah bakatnya karena di siswa disabilitas ini tidak jauh beda dengan siswa kita umum. Mereka juga ada diperlombakan gitu. Ada melukisnya, ada menyanyinya, berpuisi, menciptakan puisi sendiri gitu. Sekolah kita ada ikut yang seperti itu Bu? Sekolah kita ada. Kemudian sekolah kita itu udah bahkan mereka sudah terjun ke tingkat nasional gitu. Wow, tingkat nasional. Siapa yang terkirim waktu itu? Waktu itu kalau kita di tahun 2018 itu kita punya dua jenis cabang lomba yang mewakili Provinsi Sumbar untuk ke tingkat nasional. Cuman di nasional kita belum ada rezeki untuk menang, tapi setidaknya kita sudah membawa nama baik Sumbar gitu. SLB Sumbar dalam cabang pantomim itu satu, yang kedua ada badminton. Wah, tahun berapa tuh? 2018. 2018. 2019, 2018 kita Kriya Kayu, 2017 baru kita booming di nasional. 2017 itu kita meraih juara 1 melukis di tingkat nasional. Wow. Nah, siswa kita masih ada di sekolah? Sekarang tidak. Yang siswa yang udah juara 1 tingkat nasional mungkin karena siswa itu siswa tunarungu, juara 1 melukis. Kemudian mereka sudah selesai SMA-nya, sudah mencari kehidupan sendiri gitu. Cuman yang untuk 2019 kemarin masih ada. Bahkan di tahun ini dia diutus ke tingkat nasional untuk pantomim mewakilkan provinsi. Wow, hebat ya. Dapat juara juga? Belum lagi dapat juara, cuman setidaknya meskipun pandemi siswa kita tetap produktif gitu. Betul ya. Semangat belajar mereka yang luar biasa ya Bu ya. Iya, semangat belajar. Selain dari motivasi orang tua, kemudian lagi kedekatan guru dengan siswa, bagaimana kita mengetahui psikologi siswanya gitu. Betul. Jadi ada sebagian guru nggak paham, siswa pun tidak akan dekat, tapi semua rata-rata guru kita memahami bagaimana psikologi siswa, sehingga siswa itu merasakan satu hari aja gurunya nggak masuk merasa kehilangan gitu, kemana guru ini tidak masuk. Mereka rindu gitu ya, jadi kayak ketergantungan lah sama gurunya ya. Nah berarti itu sangat terasa ya Bu di saat kita memang harus BDR. Iya, sangat terasa sekali. Satu semester ya udah ya kita BDR. Sudah lebih ya? Sudah lebih hampir setahun berarti ya. Hampir. Nah terus gimana tuh Bu caranya supaya tetap siswa ini merasa dekat lah dengan gurunya? Ada home visit juga? Iya, kita tetap melakukan home visit. Jadi home visit itu ada jadwalnya. Jadi satu hari itu kalau di sekolah kita itu ada 2 orang guru. Pagi dari jam 9 sampai jam sekian ada 2 orang guru. Nanti siang lagi ada lagi gitu. Jadi sebenarnya kita melakukan home visit ini benar-benar kepada siswa kita yang benar-benar sangat membutuhkan bimbingan gitu kan. Contohnya? Contohnya di sini mungkin karena
keterbatasan memiliki Android. Oh, Jadi kita iya. tidak bisa komunikasi menjelaskan materinya seperti apa gitu. Betul. Sehingga guru langsung terjun untuk membimbing siswa ke rumah masing-masing gitu. Tapi meskipun demikian setiap guru memberikan jadwalnya masing-masing ke rumah kelasnya. Wow, hebat ya. Itu pembagiannya luar biasa pasti Iya. ya, Bu. Dan penasaran, karena kan Ibu bilang tadi setiap guru udah ada pembagiannya masing-masing. Nah, untuk sekolah kita SLB Baso ini total ada berapa orang guru nih, Bu Mimi? 8 orang 8 orang guru sudah dengan termasuk kepala sekolahnya. wow, berarti dengan siswanya ada 62 orang. 62 orang ya. 8 guru 62 orang. Nah, itu gimana cara membaginya benar-benar yang adil seadil-adilnya kayak home visit itu? Berarti jadi di sini kita kan menanyakan kondisi siswa itu, makanya setiap minggu itu kepala sekolah melakukan evaluasi dari tugas kita luring, karena untuk siswa disabilitas tidak akan mungkin kita lakukan daring kecuali siswa yang tunarungu mungkin bisa dengan bahasa isyarat kita melakukan video call. Tapi dengan siswa kita keterbatasan intelektual di bawah rata-rata akan kesulitan kita lakukan daring, sehingga mungkin kita berikan selain dari home visit juga diberikan bimbingan. Makanya setiap minggu kepala sekolah melakukan evaluasi kepada guru. Siswa mana saja yang sangat-sangat membutuhkan kegiatan home visit ini. Berarti kita prioritaskan itu. Jadi kalau siswa yang sudah mampu mungkin kita lihat dari jemput tugas ke sekolah, dijelaskan dulu materinya, kemudian antar lagi ke sekolah, kan kita evaluasi. Di sana kita evaluasi, kita lihat gitu kan, siswa ini yang sangat membutuhkan visit, lakukan home visit. Kemudian siswa yang si B-nya ini mungkin hanya membutuhkan bimbingan. Jadi ketika mereka menjemput tugasnya ke sekolah, sebelum diserahkan, guru kelas memberikan arahan tentang tugas tersebut, dijelaskan dulu materi ini seperti ini akan menjawabnya di rumah gitu kan. Kemudian kita minta bantu mungkin sama orang tuanya seperti ini gitu. Jadi memang sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi antara guru, orang tua ya itu benar-benar harus terjaga dengan baik ya Bu ya. Seperti itu. Kalau kita di sekolah disabilitas memang seperti itu. Orang tua dan guru itu harus sejalan gitu. Iya, jangan kan di sekolah yang memang istimewa seperti sekolah kita ya. Sekolah biasa pun juga harus seperti itu. Iya, benar. Lagi untuk siswa kita yang sangat membutuhkan bimbingan khusus. Ya, gitu. betul. Wah, salut lah ya. Pokoknya salut banget untuk guru-gurunya ya kan, yang emang udah menyediakan lah waktunya, tenaga itu tanpa pamrih sedikit pun untuk siswa-siswanya. Nah, gimana caranya supaya mereka emang bisa mandiri nantinya. Bisa gitu mandiri. Ya. Memang itu muara kita dari SLB itu memang seperti itu, apalagi siswa kita yang sudah besar-besar. Jadi kalau untuk siswa kita di SLB itu 40-60. Akademiknya 40, vokasinya 60. Vokasi, ini apa nih? Vokasi itu dinamakan dengan keterampilan kecakapan hidup siswa. Jadi di samping itu kita juga melatih siswa sehingga ketika mereka sudah dewasa nanti mereka tidak akan jadi jamur atau tidak akan menjadi sampah masyarakat. Mereka bisa produktif sendiri gitu. Bahkan mungkin mereka tidak kalah saing lah dengan siswa-siswa umumnya. Mereka sudah produksi sendiri, seperti bisa menjahit, bersih-bersih gitu kan, ada yang bisa memasak. Jadi kalau mereka sudah mampu seperti itu, seketika orang tuanya tidak ada nanti mereka tidak akan bergantung lagi dengan orang lain gitu. Mereka pun sudah siap lah ya Bu ya. Siap lah gitu. Jadi kita memang benar-benar memberikan bekal lah gitu. Sungguh mulia, emang pahlawan tanpa tanda jasa, kelihatan jelas di sini ya. Oke, nah Ibu penasaran juga nih, SLB Baso ini udah berapa tahun sejak berdiri sampai hari ini? SLB Baso itu berdiri di tahun 2012. Jadi sekarang sudah 8 tahun berdiri. 8 tahun berdiri. Oke. Nah, itu selama itu berarti sudah ada banyak lulusan juga dari sana ya. Nah,
rata-rata mereka udah bisa Bu untuk yang tadi membuktikan bahwa wah kita udah bisa itu. mandiri nih gitu dengan Jadi, life skill yang mereka punya. Sudah ada 2 orang siswa kita yang tunarungu itu dia sudah bekerja, sudah menghasilkan lah, sudah produktif itu di mereka cuci mobil di tempat pencucian mobil. Jadi mereka tidak lagi jadi cemoohan masyarakat gitu, meskipun dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tapi mereka tetap produktif. Sehingga bahkan lah Ibu lihat siswa umum pun menarik diri, bisa minder karena tadi dia mau bully, akhirnya dia bisa punya life skill seperti ini, mereka akan menarik diri gitu. Iya. Ya kan keadaan seperti ini bukan mereka yang inginkan. Iya. Gitu ya, memang sudah takdirnya, tapi mungkin ya tidak semua orang bisa open minded ya Bu ya. Benar. Oke. Nah, gimana nih, udah sejauh mana nih Stephen menulisnya? Sudah sampai mana Stephen? Oh, udah yang terakhir sepertinya ya. Sedikit lagi. Nah, memang kan kalau untuk huruf tegak bersambung dan huruf biasa, huruf lepas itu ada yang berbeda ya Bu dari bentuknya. Memang ada yang berbeda gitu. Nah, pernah nggak Ibu pas ngajar gitu ngalamin kesulitan anaknya ngalamin kesulitan untuk memahami? Wah, ini kan ini huruf A, contoh huruf A. Gini nih, huruf A ini kok beda lagi? Atau yang biasa beda tuh huruf Q ya? Iya, Q gitu. Pernah nggak mereka yang protes mungkin? Kalau protes sih mereka tidak cuman mereka paham, cuma terkadang mereka karena memiliki intelektual di bawah rata-rata sehingga mereka sulit untuk menyampaikan. Tapi gitu. ketika kita tanya kenapa seperti ini kan, kok Bu lihatnya seperti kok Bu, kan seperti itu gitu kan, mereka langsung seperti itu yang diajarkan. Tapi ketika kita jelaskan mereka akan paham ya. Bagaimana yang tegak bersambung, bagaimana yang tulisan lepas itu gitu. Iya, itu karena kan memang ada kayak huruf R, R berbeda lagi, beda lagi, B, gitu ya, berbeda lagi. Beda lagi, tapi ya luar biasa. Dan Stephen ini tulisannya bagus nih. Iya, Stephen bagus. Bagus loh tulisannya. Nah, nih pasti nih sahabat kreatif penasaran sebagus apa gitu kan? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Sudah Stephen, masih banyak lagi. Sedikit lagi sampai inilah. Oke. Nah, terus kalau yang sekelas sama Stephen ini berarti satu yang tunarungu seperti yang Ibu bilang tadi ya. Nah, selebihnya kan berarti seperti Stephen. Nah, mereka gimana tuh Bu untuk kemampuannya? Mirip-mirip atau ada yang lebih atau mungkin Stephen nih kali yang paling pintar? Kalau dalam kelas itu, di dalam kelas Stephen itu mungkin Stephen yang lebih cepat daya tangkapnya daripada teman-temannya gitu. Meskipun di masa pandemi ini kita kan kayak luring, jemput tugas, tapi ketika saya munculkan kembali, diberikan materi, dikumpulkan lagi, ditanyakan lagi materi yang telah diberikan kemarin, mungkin Stephen yang lebih ingat gitu. Oke. Jadi memang terbukti ya. Memang terbukti gitu dari teman-temannya gitu. Memang lebih nih Stephennya. Berarti rajin juga nih belajar di rumah. Iya, Stephen memang rajin. Kalau misalnya di sekolah mereka bisa tatap muka, kalau di rumah ya seperti inilah. Nah, ujian kemarin gimana Bu? Itu luring apa daring nih? Kalau ujian itu memang Ibu datangkan ke sekolah. Oh, tatap muka berarti? Tatap muka dia. Jadi ujian Stephen tetap datang karena kondisi ruangan kita masih bisa didatangkan 5 orang siswa dengan aturan protokol kesehatan gitu. Jadi sekarang kan Ibu udah mulai nih itu buat melakukan penilaian dari hasil ujian. Memang Stephen yang lebih unggul daripada temannya gitu. Wah, ada bocoran. Stephen yang paling unggul. Hebat. Sudah selesai. Sudah selesai. Ayo, silakan diperiksa sama Ibu Mimi dulu. Oke. Nah, matahari total. Sembari diperiksa ya. Pagi itu Rabu 9 Maret 2016. Ya. Benar. Masyarakat. Jadi Y-nya susah Stephen, digabungkan dengan S. Iya. Iya, agak susah ya. Agak susah menggabungkannya ya. Menikmati. Menikmati peristiwa yang tidak biasa. Jadi Y-nya ini tidak seperti ini. Ini kan ditambah terakhir kan? Kalau Y tegak bersambung itu seperti ini. Nah, seperti ini dia, tidak ditambah lagi seperti ini dulu. Stephen? Nah, paham Stephen? Nah, paham. Nanti untuk kedepannya Stephen perbaiki. Jadi kegelapan melanda sebagian Indonesia.
pada saat itu matahari ditutupi oleh bulan. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai gerhana matahari. Bagus. Coba Stephen sedikit lagi memperbaikinya, banyak lagi latihan supaya lebih bagus lagi. Oke ya, mungkin ini karena faktor di rumah juga ya Bu ya, jadi nggak terlalu sering juga diulang-ulang. Berarti kalau kayak di sekolah setiap hari akan ada nih Bu, untuk tulisan tegak bersambungnya. Setiap hari kita akan lakukan itu, gitu. Karena untuk melatih, selain melatih siswa, bahkan melatih motorik siswa. Iya dong ya. Siswa yang motoriknya kena, jadi akan cepat lagi gitu. Wah baik. Nah Ibu, itu dia seluruh materi kayaknya udah kita lewati ya Stephen ya. Oke, Ibu gimana nih menurut Ibu untuk program kita ini? Gimana rasanya feedbacknya ke Ibu, ke Stephen, ke siswa-siswa kita yang lain? Jadi kalau untuk program ini saya sangat terima kasih, sangat bermanfaat banget untuk kita. Jadi dengan seperti ini meskipun mereka disabilitas, ternyata mereka juga mampu untuk belajar di rumah gitu kan. Tidak seperti yang lain-lain mungkin dituntut seperti daring seperti ini. Meskipun disabilitas itu mereka dengan perintah seperti ini aja mereka juga paham gitu. Apalagi dengan adanya program seperti ini mungkin bagi masyarakat yang tidak tahu dengan disabilitas bagaimana cara belajar disabilitas, mungkin sedikit demi sedikit mungkin mereka lebih mengetahuinya gitu kan. Mungkin untuk Stephen lagi ini juga jadi motivasi Stephen lagi untuk meningkatkan kualitas belajarnya supaya belajarnya tetap semangat meskipun kita di masa pandemi. Betul. Dan mudah-mudahan Januari ini memang kita udah bisa belajar tatap muka kembali ya Bu ya. Oke, nah mungkin harapan Ibu deh sedikit untuk siswa-siswa kita. Kalau harapan Ibu untuk siswa-siswa seluruh SLB Baso itu pokoknya tingkatkan motivasi belajar kita, buktikan meski kita di masa pandemi ini kita masih mampu berprestasi, mengharumkan nama SLB Baso dimanapun berada. Baik, kalau begitu. Dan terima kasih Bu Mimi. Sama-sama. Terima kasih Stephen sudah bersedia menerima kami di rumahnya ya. Akhirnya sahabat kreatif, tibalah waktunya untuk kita berpisah ya. Untuk kita sudahi dulu program acara Belajar di Pro 2 Guru Keliling untuk hari ini. Dan aku Mutia Utami mohon pamit undur diri beserta Ibu Mimi dan juga Stephen. So, sampai jumpa lagi tetap di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Bye. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.